Tahun sebentar lagi berganti. Tahun 2017 sudah berada di depan mata untuk menggantikan tahun 2016. Selain riuhnya pesta di berbagai belahan dunia, akan banyak terucap doa dan harapan dari sebagian umat manusia menyambut tahun baru tersebut. Di balik semua kegembiraan itu, kadang terselip pemikiran bahwa detik, menit, jam semakin cepat berjalan, hari semakin cepat habis, dan waktu terasa cepat berlalu. Oleh karenanya, pergantian tahun biasanya dijadikan tonggak oleh sebagian orang untuk merenungkan kembali digunakan untuk apa umur yang telah dilewatinya. Islam sebagai agama yang sempurna juga banyak mengingatkan kepada kita tentang usia manusia dan rahasia di baliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Kasana Ensiklopedi Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Umur sebagaimana ajal manusia adalah hak penuh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu dan Dialah yang menentukan usia kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Fatir 11. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Fatir 11. Ayat tersebut secara tegas mengatakan panjang pendeknya umur manusia hanya Allah lah yang menentukan. Umur umat Nabi Muhammad SAW memang tidak sepanjang usia umat-umat sebelumnya. Umat dan Nabi terdahulu dikaruniai usia yang sangat panjang. Nabi Nuh alaihissalam misalnya, menurut salah satu riwayat, usianya mencapai 1050 tahun. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Quran Surat Al-Ankabut 14. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Allah mengutus Nabi Nuh semenjak beliau berumur 40 tahun dan masa dakwahnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Dan pasca banjir bandang beliau masih hidup selama 60 tahun sampai populasi manusia bertambah banyak dan menyebar. Lalu berapa usia umat Nabi Muhammad SAW? Rasulullah bersabda, umur umatku antara 60 hingga 70 tahun dan sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika kita menarik ke zaman sekarang, ucapan Rasulullah 14 abad silam terbukti kebenarannya dalam segala penelitian modern. Konsorsium peneliti internasional di bawah koordinasi Institute for Health Metrics and Evaluation di University of Washington merilis hasil penelitian terbaru mengenai angka harapan hidup penduduk di beberapa negara. Riset ini menyebutkan secara global usia harapan hidup manusia berkisar antara 65 sampai 72 tahun. Bahkan jika kita mencari rata-rata umur umat manusia di mesin pencari Google, kita akan menemukan angka yang mirip dengan sabda Rasulullah, yaitu 71 tahun.
Wallahu a'lam bishawab. Usia manusia dilalui tanpa disadari telah melewati banyak waktu. Kalau kemarin dirasa masih bermain-main dengan teman sekolah, sekarang sudah bekerja. Jika kemarin dirasa baru menikah, mungkin lusa sudah bermain dengan cucu. Meskipun sudah bertahun-tahun, tapi kalau diingat-ingat, rasanya peristiwa yang sudah dilalui seperti belum lama terjadi. Sebagian ulama membagi usia manusia menjadi 4 periode. Pertama, periode kanak-kanak saat anak mulai lahir sampai balik. Kedua, usia muda yang dimulai dari balik sampai orang tersebut berusia 40 tahun. Kemudian periode dewasa yang dimulai ketika umur 40 tahun sampai 60 tahun. Terakhir, periode tua di usia 60 tahun sampai seterusnya. Al-Quran sendiri secara khusus membahas tentang umur 40 tahun dalam periode kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila dia telah dewasa dan usianya sampai 40 tahun, ia berdoa, Ya Rabbku, tunjukkanlah kepadaku jalan untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Quran Surat Al-Ahqaf 15. Apabila dia telah dewasa dan usianya sampai 40 tahun, ia berdoa, Ya Rabbku, tunjukkanlah kepadaku jalan untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Quran Surat Al-Ahqaf 15. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa manusia apabila menjelang usia 40 tahun, hendaklah memperbaharui taubat dan kembali kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Apabila hal itu berlaku menjelang usia 40 tahun, maka Allah memberikan janjinya dalam ayat setelahnya, yaitu kematangan usia 40 tahun adalah usia matang bagi kita bersungguh-sungguh dalam hidup, mengumpulkan pengalaman, menajamkan hikmah dan kebijaksanaan, membuang kejahilan ketika usia muda, lebih berhati-hati, melihat sesuatu dengan hikmah dan penuh penelitian. Salah satu keistimewaan usia 40 tahun tercermin dari sabda Rasulullah SAW. Seorang hamba muslim apabila usianya mencapai 40 tahun, Allah akan meringankan hisabnya, perhitungan amalnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menyebutkan bahwa usia 40 tahun merupakan titik awal seseorang memiliki komitmen terhadap penghambaan kepada Allah Ta'ala, konsisten terhadap Islam, sehingga Allah Ta'ala pun akan meringankan hisabnya. Akan tetapi, usia 40 tahun merupakan saat di mana orang harus berhati-hati juga. Ibarat waktu, orang yang berumur 40 tahun mungkin sudah masuk waktu senja. Abdullah bin Abbas mengatakan, barang siapa mencapai usia 40 tahun dan amal kebajikannya tidak mantap dan tidak dapat mengalahkan amal keburukannya, maka hendaklah ia bersiap-siap ke neraka. Usia yang juga disebut Rasulullah dalam hadisnya adalah usia setelah melewati 60 tahun. Ada kemuliaan bagi manusia yang mampu melewati masa tersebut dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Seorang hamba muslim bila usianya mencapai 40 tahun, Allah akan meringankan hisabnya, perhitungan amalnya. Jika usianya mencapai 60 tahun, Allah akan memberikan anugerah berupa kemampuan kembali bertaubat kepadanya. Bila usianya mencapai 70 tahun, para penduduk langit akan mencintainya.
Jika usianya mencapai 80 tahun, Allah menetapkan amal kebaikannya dan menghapus amal keburukannya. Dan bila usianya mencapai 90 tahun, Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang belakangan. Allah juga akan memberikan pertolongan kepada anggota keluarganya, serta Allah akan mencatatnya sebagai tawanan Allah di bumi. Hadis riwayat Ahmad. Sebaliknya, jika manusia tetap saja berpaling dari Allah yang Maha Pemaaf dalam usia kehidupan mereka, Allah menegaskan tak ada jalan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan?" Quran Surat Fatir 37. Pemberi peringatan dalam ayat ini dimaknai oleh ulama sebagai kehadiran Rasulullah sebagai pengemban risalah kenabian. Meski demikian, beberapa ulama berpendapat pemberi peringatan dalam ayat ini adalah uban. Uban yang semakin banyak muncul menandakan semakin tua usia manusia. Oleh karena itu, ketika uban sudah muncul, umur sudah beranjak senja, seseorang dianjurkan lebih mendekatkan diri kepada Tuhannya. Waktu yang sudah semakin habis menjadi pertimbangan terpenting untuk segera merubah ke arah yang lebih baik. Manusia memang memiliki fitrah mencintai harta dan menyukai umur yang panjang. Semakin usia bertambah, kecintaan terhadap kedua hal tersebut bahkan berkara semakin besar juga bersamanya. Cinta harta dan panjang umur. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan umur panjang disertai ketaatan sesungguhnya merupakan modal untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika umur yang panjang dipenuhi dengan keburukan, maka pemiliknya menjadi orang yang paling buruk. Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari bapaknya seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik?" Beliau menjawab, "Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya." Dia bertanya lagi, "Lalu siapakah orang yang terburuk?" Beliau menjawab, "Orang yang berumur panjang dan buruk amalnya." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Hadis-hadis ini menjelaskan keutamaan panjang umur yang disertai dengan amal yang baik. Syekh Abdul Rauf Al-Munawi menjelaskan perkara tersebut dengan berkata, karena termasuk keadaan seseorang adalah bertambahnya dan meningkat dari satu kedudukan menuju kedudukan di atasnya, sehingga mencapai kedudukan kedekatan kepada Allah. Maka seorang mukmin yang berusaha mencari bekal untuk akhirat dan berusaha menambah amal soleh tidak layak menginginkan berhentinya dari apa yang dia inginkan itu dengan mengharapkan kematian. Oleh karena itu, seorang mukmin jangan sampai menyia-nyiakan umur dan waktunya. Hendaklah dia selalu waspada terhadap kehidupannya. Umur yang masih ada hendaklah diisi dengan amal soleh. Jika tidak, maka kerugian yang akan didapatkan. Waktu sebagai salah satu nikmat Allah adalah sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Jika waktu berlalu, ia tak mungkin kembali. Usia tak akan kembali muda, manusia akan terus bertambah tua. Meski begitu, masih banyak dari manusia yang melalaikan nikmat Allah berupa waktu ini. Rasulullah bersabda, "Dua kenikmatan yang kebanyakan orang lalai di dalamnya, kesehatan dan waktu senggang." Hadis riwayat Tirmizi. Sebagai nikmat yang diberikan oleh Allah, umur dan waktu tidaklah diberikan secara cuma-cuma. Sebab setelah kematian dan hari kebangkitan nanti, manusia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap umur yang telah diberikan kepada mereka. Rasulullah bersabda, tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi Rabb-nya sehingga ditanya tentang 5 hal, tentang umurnya dalam apa ia gunakan, tentang masa mudanya dalam apa ia habiskan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan dalam apa ia belanjakan, dan tentang apa yang ia amalkan dari yang ia ketahui ilmu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Barang siapa yang bisa menjawab dan mempertanggungjawabkan kelima perkara tersebut kelak di hari kiamat, maka dia akan menjadi orang yang beruntung.
Dan dengan izin Allah, dia pun akan mendapatkan apa-apa yang telah Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa, berupa kenikmatan-kenikmatan surga. Namun apabila ia tidak bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang celaka dan mendapatkan azab yang pedih darinya. Allah menjanjikan syurga kepada para kekasihnya yang taat dan bersabar dalam meniti syariatnya selama di dunia. Allah memberikan balasan berupa keindahan syurga yang tak terjangkau oleh bayangan manusia. Allah menggambarkan keindahannya dalam firman-Nya. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti yang disembunyikan untuk mereka yang indah dipandang, sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah 17. Dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman, "Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh nikmat surga yang belum pernah dilihat mata, belum pernah dilihat telinga, dan belum pernah terbayang dalam hati manusia." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Di samping itu Allah memberikan segala kenikmatan yang diinginkan penghuni surga. Di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kalian kekal di dalamnya. Quran Surat Az-Zukhruf 71. Karena itu kita mengimani bahwa penduduk surga berada dalam keadaan serba istimewa, memiliki banyak kelebihan dari segala sisi, karena mereka dipersiapkan untuk menikmati segala keindahan yang Allah sediakan. Di antara bentuk kesempurnaan itu, Allah jadikan penduduk surga pada usia kesempurnaan, usia di mana mereka bisa lebih maksimal dalam menikmati segala keindahan surga. Dalam hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penduduk surga akan masuk surga dalam keadaan jurdan, murdan, bercelak di usia 30 atau 33 tahun. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Abi Syaibah. Jurdan di sini adalah kondisi orang yang tidak memiliki bulu rambut di dadanya. Sedangkan murdan adalah orang yang tidak mempunyai bulu rambut di dagunya. Lalu mengapa harus 33 tahun? Menukil dari Ibnul Qayyim, hikmah diberi usia 33 tahun sangat jelas. Di usia 33 tahun, manusia mencapai puncak dan keadaan paling sempurna dalam merasakan kenikmatan. Karena di usia itu adalah usia kekuatan yang paling sempurna, segala organ kenikmatan berkembang. Dengan gabungan dua ini, diperoleh kesempurnaan kenikmatan dan kuat dalam menikmatinya. Lebih lanjut, Rasulullah menjelaskan, penduduk surga jurdun, murdun, bercelak, usia mudanya tidak pernah sirna, dan pakaiannya tidak pernah lusuh. Hadis riwayat Tirmizi, Ad-Darimi, dan dihasankan Al-Albani. Semoga Allah menjadikan kita termasuk di antaranya kekasihnya, hingga bisa menikmati keindahan surganya. Amin. Pemirsa Kasana, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi, celaka, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Al-Ashr 1-3. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi, celaka, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Al-Ashr 1-3. Demikianlah sedikit dari apa yang kami sampaikan hari ini. Semoga dapat memberikan bimbingan kepada kita semua di dalam menempuh agama yang telah diridhoi oleh Allah, dan bisa menyelamatkan kita dari kerugian dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.